Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan mengenai analisis industri. Analisis industri ini salah satu lanjutan dari teknik analisis seorang investor dalam melakukan atau dalam mendapatkan gambaran mengenai suatu saham atau perusahaan yang baik untuk dijadikan investasi. Analisis industri ialah salah satu teknik untuk membantu investor dalam mengidentifikasi peluang-peluang investasi pada industri. Analisis industri ini merupakan salah satu bagian dari analisis fundamental atau analisis ekonomi. Kenapa seperti itu? Karena ketika kita menganalisis suatu perusahaan, kita harus tahu dulu latar belakang dari suatu perusahaan tersebut. Artinya, kita harus mengetahui pendapatan perusahaannya, manajemen perusahaannya, standar operasional perusahaannya, dan tata kelola perusahaan tersebut. Nilainya seperti apa, bagaimana, bagus atau tidak, perkembangannya bagaimana, dan lain-lain. Sehingga setelah kita mendapatkan gambaran berdasarkan analisis ekonominya, kita akan mendapatkan dan dimudahkan dalam menganalisis industri, baik itu secara internal maupun eksternal. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa analisis industri ini, yang pertama, menunjukkan bahwa industri yang berbeda mempunyai tingkat keuntungan yang berbeda. Artinya, setiap perusahaan itu atau setiap bidang industri masing-masing mempunyai produk yang diperjualbelikan, pesaing yang ada itu berbeda-beda sehingga akan mendapatkan keuntungan yang berbeda pula. Analisis industri ini biasanya dilakukan setelah kita melakukan analisis ekonomi. Dalam analisis industri, investor mencoba membandingkan kinerja dari berbagai industri untuk bisa mengetahui jenis industri apa saja yang menunjukkan prospek paling menjanjikan ataupun sebaliknya. Setelah melakukan analisis industri, investor nantinya akan mendapatkan informasi tersebut sebagai masukan untuk mempertimbangkan saham-saham dari kelompok industri mana yang memberikan profit cukup baik atau dividennya cukup baik setiap tahunnya atau pembagiannya. Selanjutnya, poin kedua, tingkat risiko pada setiap industri juga beragam karena yang namanya return dan risk itu tidak bisa dipastikan, hanya bisa diestimasi atau diperkirakan. Selanjutnya, yaitu adalah jenis estimasi pada analisis industri ada 3. Yang pertama, estimasi tingkat keuntungan industri. Yang kedua, estimasi earning per share industri. Yang ketiga, estimasi earning multiplier industri. Estimasi tingkat keuntungan industri, yaitu dalam melakukan analisis pada industri ini, investor perlu menilai suatu industri dan menentukan tingkat keuntungan yang diharapkan. Ada 2 cara nih dalam mempermudah investor untuk menganalisis suatu industri. Yang pertama, kita mengestimasi earning per share suatu perusahaan atau industri. Yang kedua, mengestimasi price earning share yang diharapkan dari suatu industri, di mana ketika kedua estimasi tersebut dikalikan, maka akan kita peroleh nilai akhir yang diharapkan dari suatu industri. Dengan mengetahui nilai akhir yang diharapkan dari suatu industri, maka akan dapat ditentukan tingkat keuntungan yang diharapkan dari suatu industri. Caranya bagaimana? Caranya dengan membagi nilai akhir yang diharapkan dari suatu industri ditambahkan dividen yang diharapkan dari suatu industri dengan nilai awal industri tersebut pada periode sebelumnya. Selanjutnya, dengan membandingkan tingkat return yang diharapkan dari industri, terdapat tingkat return yang disyaratkan dari investor. Dalam penentuan keputusan investasi industri ini, pilihan investor sebaiknya pada industri yang mampu memberikan return yang diharapkan lebih besar dibandingkan tingkat return yang disyaratkan investor. Jadi kita lihat earning per share-nya apakah di bawah rata-rata atau lebih tinggi atau lebih rendah. Ketika dia lebih tinggi, ambil lalu suatu perusahaan tersebut atau industri tersebut karena akan memberikan gambaran bahwa dividen yang diberikan kepada seorang investor itu akan baik atau sangat baik. Selanjutnya itu estimasi earning per share industri. Mengestimasi earning per share industri ini, seorang investor harus mengestimasi penjualan per lembar sahamnya dari suatu industri terlebih dahulu. Ada 3 teknik nih yang dapat dilakukan untuk mengestimasi tingkat penjualan suatu industri. Seperti apa? Yang pertama, daur hidup industri.
Yang kedua itu adalah analisis input dan outputnya. Dan ketiga, hubungan industri dengan ekonomi secara keseluruhan. Ketiga teknik tersebut sifatnya saling melengkapi sehingga investor dapat mengkombinasikan ketiga teknik ini untuk mendapatkan gambaran lengkap mengenai posisi dan prospek industri dalam berbagai skenario atau keadaan. Ada gambar daur hidup industri yang dapat kita lihat di sini ya, bahwa terlihat tidak? Nah, di sini ada grafik, di sini menunjukkan bahwa ada grafik penjualan sama waktu. Nah, dilihat dari garis waktu awal kegiatan itu permulaannya ialah tahap permulaan, di mana merupakan masa-masa awal di sini ya, masa-masa awal perkembangan sebuah industri. Pada tahap ini pertumbuhan penjualan sangat kecil dan profit juga dihasilkan kemungkinan akan menunjukkan angka negatif karena perusahaan harus mengeluarkan dana yang cukup besar untuk menutupi biaya promosi atau operasional. Jadi biasanya daur hidup industri itu di awal permulaan itu cukup banyak pengeluaran, yaitu baik dari biaya operasional ataupun dari biaya promosi dan lain-lain. Jadi lebih sedikit keuntungannya daripada profitnya, namun dikatakan tidak minus atau tetap dikatakan untung meskipun sedikit. Selanjutnya akan ada yang namanya tahap pertumbuhan, di mana penjualan tumbuh sangat cepat, permintaan semakin meningkat, sedangkan persaingan belum begitu ketat sehingga profit pada tahap pertumbuhan akan tumbuh dengan cepat atau tinggi. Nah, di sini kita prediksi biasanya suatu perusahaan ini setelah melakukan permulaan dia akan cukup cepat naiknya karena persaingan belum terlalu banyak, permintaan sangat tinggi, jadi penjualan produknya cukup baik sehingga pendapatan perusahaan cukup meningkat atau sangat baik. Ketika pertumbuhan profitabilitas perusahaan meningkat, artinya suatu perusahaan atau satu industri tersebut akan mempunyai keuntungan yang cukup baik sehingga akan berdampak positif bagi investor, yaitu pembagian saham atau dividen. Yang selanjutnya mature atau kedewasaan, di mana tahap ini penjualan biasanya menurun. Nih, penjualan biasanya menurun karena banyaknya pesaing yang mulai masuk dan permintaan yang sudah relatif stabil. Jadi di sini mature atau kedewasaan biasanya lebih stabil ya pendapatannya. Jadi tidak terlalu signifikan meningkat ataupun menurun karena tetap ada permintaan dari konsumen atau nasabah bagi industri tersebut, namun sudah ada pesaing yang masuk ke pasar kita sehingga kita harus lebih hati-hati dalam memperbaiki produk, memberikan pelayanan yang baik dan lain-lain untuk menjaga konsumen kita sehingga pendapatan kita cukup baik atau stabil. Oleh karena itu, profit pada tahap mature ini mengalami pertumbuhan yang mulai menurun atau stabil atau normal gitu ya. Selanjutnya, setelah mengalami tahap kedewasaan, dia akan mengalami stabil, tidak jauh dari kegiatan atau proses mature ini atau tahap kedewasaan ya. Jadi permintaan tidak terlalu banyak, pesaing sudah banyak, pendapatan sudah cukup dikatakan meningkat tidak, tapi dia stagnat atau cenderung menurun, sehingga ini sangat dibutuhkan bagi seorang industri itu kreativitas atau inovasi produk atau jasa ya. Selanjutnya penurunan, biasanya tahap ini tingkat penjualan dan profit industri semakin menurun. Oleh karena itu, pada tahap ini ada perusahaan yang mulai keluar dari industri dan investor pun mulai berpikir untuk mencari alternatif industri atau perusahaan lain karena khawatirnya ketika terus-menerus menurun baik itu penjualan, produksinya, maka cenderung merugi. Bagi investor kan sangat menjadi apa ya, poin penting bagi seorang investor ketika perusahaan merugi itu
maka dapat disimpulkan bahwa mereka akan mendapatkan kerugian juga meskipun secara tidak langsung ya, yaitu pembagian dividennya akan kemungkinan tidak terima atau kecil gitu ya. Jadi ini tahap daur hidup industri. Jadi semuanya ada kemungkinan meskipun tahapan-tahapannya berbeda-beda. Jadi ada yang cepat naiknya, ada yang cepat turunnya, ada yang langsung pesat atau tidak seperti itu. Oke, selanjutnya estimasi earning multiplier industri. Teknik ini melakukan estimasi earning multiplier industri ada dua cara, yaitu ada teknik mikro, ada teknik makro. Dalam analisis makro ini, yang pertama, investor mempelajari hubungan antara earning multiplier industri dengan earning multiplier pasar. Sedangkan dalam analisis mikro, estimasi multiplier industri dilakukan dengan cara mengamati variabel-variabel yang mempengaruhi earning multiplier industri. Analisis makro mengasumsikan adanya hubungan antara perubahan data dalam K dan G untuk industri tertentu dengan pasar keseluruhan. Asumsi ini sama halnya dengan hubungan antara perubahan price per earning rasio industri dan price per earning pasar secara keseluruhan. Estimasi earning multiplier ini industri dengan analisis makro dilakukan dengan cara mengestimasi tiga variabel yang menentukan earning multiplier industri, yaitu dividen, tingkat return, dan tingkat pertumbuhan earning dan dividen yang diharapkan. Jadi balik lagi ketika kita mengestimasi pendapatan bersih satu perusahaan, kita harus tahu dulu, analisis dulu secara mikro dan makro mengenai nilai saham per lembarnya itu, hubungannya, dividennya, tingkat keuntungan yang diharapkan, dan risiko yang kita hadapi sebelumnya seperti apa gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ada 5 faktor persaingan yang menentukan profitabilitas industri. Gambar ini mungkin kita bisa dapatkan browsing langsung dari googling, tapi ada sumbernya, ada yang tidak ya, menunjukkan bahwa ada makna dari gambar ini. Yang pertama, kita lihat dari persaingan industri. Persaingan antara perusahaan dalam industri itu banyak sekali, ada beberapa. Kita bisa lihat ada pemasok, pemain potensial baru, pembeli, dan barang substitusi. Nah, di sini menunjukkan kalau ancaman pemain baru itu, meskipun industri mempunyai jumlah pesaing yang sedikit, investor juga mengidentifikasi perusahaan-perusahaan yang potensial menjadi pemain baru dalam industrinya. Besarnya ancaman pemain baru, nih ya, besarnya ancaman pemain baru di sini akan dipengaruhi oleh adanya hambatan-hambatan yang masuk dalam suatu industri, sepertinya tinggi biaya investasi, peraturan pemerintah, dan harga yang relatif kecil dibandingkan biaya produksi. Tadi kita lihat dari grafik pertumbuhan ya, biasanya di awal itu perusahaan akan lebih besar mengeluarkan biaya operasional, biaya promosi, sehingga ancaman bagi pemain baru ini biasanya terkendala dari biaya-biaya, karena biasanya pemain baru itu butuh modal besar, sehingga cukup kesulitan bagi pesaing baru yang kekurangan modal. Yang kedua itu ada daya tawar atau pembeli. Nah, pembeli ini, bargaining power pembeli ini menunjukkan bahwa ketika kita banyaknya permintaan tetapi produk yang kita sediakan kurang, atau misalnya banyaknya permintaan, pembeli lebih tertarik atau seperti apa, sehingga daya tawar pembeli di pasar yang kuat bisa mempengaruhi profitabilitas industri. Hal ini jika konsumen dapat menawar harga atau meminta kualitas yang lebih tinggi dengan kemungkinan pilihan dari produk yang diberikan oleh pesaing. Jadi maksudnya ketika pembeli itu lebih cenderung ingin untung sendiri tanpa memikirkan biaya operasional, biaya promosi, atau kualitas produk itu sendiri, maka akan berdampak pada pendapatan perusahaan, karena perusahaan kan nggak mau rugi juga, pembeli juga nggak mau rugi juga. Akhirnya ada tarik menarik bagi penjual dan pembeli untuk menentukan harga yang tepat sehingga dapat memberikan keuntungan satu sama lain.
Yang selanjutnya barang substitusi, yaitu di mana produk ini membatasi profit potensial suatu industri karena barang substitusi akan memunculkan alternatif bagi produk perusahaan. Kondisi seperti ini, kemampuan perusahaan untuk menentukan harga produk akan semakin berkurang karena dibatasi ada produk substitusi. Artinya, jika harga produk perusahaan terlalu tinggi, konsumen bisa saja berpindah ke produk lain atau lari. Jadi, dalam menentukan harga juga kita harus bijak-bijak gitu ya, tidak bisa egois, tidak bisa hanya untung sorangan tanpa memikirkan apakah kualitasnya itu sesuai, apakah harga itu sesuai dengan kualitas sehingga memang layak untuk dibeli dengan harga tinggi, sehingga konsumen juga rela membeli harga cukup tinggi dengan kualitas yang memang baik. Selanjutnya adalah pemasok. Biasanya pemasok dapat mempengaruhi pendapatan industri di masa yang akan datang karena mereka mempunyai kekuatan untuk menentukan harga dan kualitas dari produknya. Jika jumlah pemasok lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah industri, maka pemasok memiliki kekuatan yang besar. Begitu juga sebaliknya, karena ketika suatu industri tidak menerima pemasok atau jual mahal dengan pemasok, akan ada akibat di mana kekurangan bahan dasar atau produksi yang kurang atau apapun yang berdampak pada penjualan atau hasil produksi tersebut. Jadi 5 faktor ini menunjukkan bahwa satu sama lain mempengaruhi, tidak hanya suatu industri saja yang ingin untung, ada pemasok, ada pembeli, ada persaingan di antara pemain yang ada, dan lain-lain gitu ya. Jadi semua kelima-limanya ini mempengaruhi satu sama lain sehingga akan memberikan dampak yang positif jika memang di balance antara satu sama lainnya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.